Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Sehat semua? Baik, terima kasih. Jadi pagi hari ini kita akan masuk ke pembahasan yaitu surat Al-Hujurat, ya. Mari kita mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 dan hadis tentang keragaman. Pada pertemuan pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita pada materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah kita bisa membaca surat Al-Hujurat ayat ke-13 dengan tartil. Yang kedua, menjelaskan pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 dengan baik. Yang ketiga, membuat paparan tentang pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 dengan baik. Yang keempat, menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Dan yang kelima, yang terakhir, menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar. Nah, untuk pertemuan kita pagi hari ini, kita akan fokuskan tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama atau yang nomor 1, yaitu membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita masuk ke Quran surat Al-Hujurat ayat 13, terlebih dahulu ada semacam renungan untuk sama-sama kita dan anak-anak semuanya renungkan terkait dengan keutamaan daripada orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sungguh beruntung kalian, sebab termasuk sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya itu, orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Nah, inilah anak-anak semua yang perlu kalian renungkan semua, bahwasanya orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah termasuk orang yang terbaik menurut pandangan agama. Dan tidak hanya itu, tetapi membaca Al-Quran, bahkan huruf per hurufnya itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat-lipat. Baiklah anak-anak semua, selanjutnya sekarang kita mulai masuk ke pembahasan, yaitu kita sama-sama belajar surat Al-Hujurat ayat ke-13 dengan sama-sama kita membaca surat Al-Hujurat ini, ayat 13 ini dengan tartil, ya. Jadi untuk lebih kalian nanti lebih memudahkan untuk bisa membacanya, mungkin terlebih dahulu Pak Guru akan membacanya dengan cara pelan-pelan, ya. Supaya tolong nanti kalian dengar, kalian simak, jangan ada yang main-main. Pak Guru akan bacakan surat Al-Hujurat ayat 13 ini dengan pelan-pelan. Pak Guru mulai, ya. Baik, dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Bisa? Nah, jadi Pak Guru sengaja baca pelan-pelan supaya kalian bisa mendengarkannya, menyimaknya. Ya, sekali lagi Pak Guru akan bacakan dan akan Pak Guru terjemahkan arti daripada surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini. Lagi sekali Pak Guru ulangi ya, tolong disimak, didengarkan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, kira-kira apakah arti daripada surat Al-Hujurat ayat 13 yang sudah Pak Guru baca tadi? Nah, jadi artinya adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, itulah anak-anak ya arti daripada surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini. Kemudian anak-anak semuanya kembali untuk lebih supaya surat Al-Hujurat ini ayat ke-13 ini lebih secara bacaannya lebih bagus, secara maknanya juga tidak salah, maka akan kita ulangi baca sama-sama ya. Bila perlu sekarang ini kita baca putus-putus dari kalimat per kalimat, kata per kata. Nah, jadi gitu ya. Jadi sekarang kita sama-sama baca surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini sesuai dengan ilmu tajwid. Baik, Pak Guru akan bacakan pelan-pelan, dan di sini anak-anak di dalam surat yang kalian lihat ini atau yang ada di depan ini ya, di situ ada 3 warna anak-anak. Ada yang merah, ada yang hitam, ini sebagai warna aslinya, ada yang hijau, ada yang biru. Nah, ini ada maksudnya ya. Yang merah ini maksudnya apa, yang hijau ini maksudnya apa, yang biru ini maksudnya apa. Nah, jadi sekarang akan kita baca sama-sama ya nak ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, itu ya. Jadi itu kira-kira kurang lebih daripada
bunyi atau lafaz daripada Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 itu. Ya, tadi Pak Guru sudah bacakan langsung. Nah, jadi sekali lagi itu kurang lebih ya bacaan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini anak-anak ya, yang sesuai dengan makhorijul hurufnya, kemudian sesuai dengan tajwidnya. Ya, nah kalian perhatikan di sana itu ada ditulis ada merah di sana, ada tanda merah di barisnya. Iya, contohnya di situ tuh di kalimat pertama. Apa maksudnya itu? Di situ artinya dia harus tinggi, ya. Ya, dia berdiri barisnya itu, ya. Nah, harus tinggi di situ itu. Ya, enggak boleh dia pendek. Sama juga dia dengan kata-kata di an-nasu. Ya ayyuhan nasu. Di anna itu harus ditekan itu anak-anak. Ya, kalau ilmu tajwidnya namanya itu hukum bacanya gunnah. Ya, atau wajibul gunnah. Apa artinya wajibul gunnah itu? Artinya wajib didengung. Jadi gunnah itu artinya dengung. Ya, jadi wajib kita dengungkan. Jangan dibaca biasa-biasa saja. Misalnya ya Yohanes, misalnya tidak boleh. Karena apa? Di situ ada tanda di situ kan, ada yang hijau itu, ada yang hijau di situ ya. Hijau itu kan artinya tasdid. Kayak angka 3 tapi dia terbalik itu namanya tasdid ya, itu simbol tasdid. Tasdid itu artinya double. Ya, jadi ditulis satu di situ anak-anak, tidak ditulis nunnya 2, tapi nun yang satunya dihapus, cukup nunnya 1, tapi diganti nun yang terhapus itu dengan tasydid, makanya dia double. Nah, itu ya. Jadi ya ayyuhan nasu. Nah, jadi nanya digunakan atau didengungkan dan dipanjangkan. Ya. Kemudian inna juga panjang di situ, sama dia ya, yaitu gunnah atau wajibul gunnah, wajib untuk didengungkan. Khalaqna, qopnya di situ khalaqnakum, itu qalqalah ya, itu jadi harus qopnya kedengeran, jadi harus dibedakan mana qaf, mana kaf, dan seterusnya ya. Khalaqnakum min dzakarin. Nah, min juga di situ ada tasydidnya, mim ketemu mim, di situ harus didengungkan. Khalaqnakum min dzak. Nah, itu ya. Min dzakarin wa untha. Nah, waja'alnakum. Nah, nanya di situ juga ada. Itu barisnya berdiri. Itu mat tabi'i di situ tuh ya. Jadi dipanjangkan 2 harokat. 2 harokat itu 1 alif. Nah, nanti di ilmu tajwid akan lebih nanti khusus di ilmu tajwid akan kita lebih luas bahas tentang apa namanya, hukum-hukum bacaan di dalam Al-Qur'an ya. Jadi itu ja'alnakum ini anak-anak ya. Jadi baris yang berdiri ini dibaca panjang ya, 2 harokat. 2 harokat itu 1 alif ya, 4 harokat itu 2 alif, 6 harokat itu 3 alif dan seterusnya ya. Jadi waja'alnakum syu'uban wa qaba. Nah, di ba ini juga itu sebelumnya dulu syu'uban wa. Nah, ini ada didengung juga wasyu'uban wa qabaila, dia tinggi juga ini. Di situ ada 6 harokat di situ karena ada tanda yang melingkar panjang itu anak-anak, yang merah itu harus dipanjangkan. Wa qabaila lita'arafu. Nah, lita'arafu sama panjang juga itu. Inna akramakum. Nah, kata inna sama seperti tadi ya, harus didengungkan juga atau gunnah, wajib didengungkan. Inna akramakum ya.
indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, itulah anak-anak bacaan daripada surat Al-Hujurat ayat ke-13 kalau kita baca secara ilmu tajwid ya dan sesuai dengan makhorijul hurufnya. Nah, nanti ini sekedar kita kalian tahu dulu seperti apa membaca secara tajwid dan sesuai dengan makhorijul huruf. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan lebih banyak akan lebih dalam kita bahas tentang ilmu tajwid ini anak-anak ya. Bagaimana membaca yang sebenarnya sesuai dengan kaidah yang ada, sesuai dengan ilmu tajwid. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti untuk pertemuan kali ini dulu anak-anak ya. Barangkali sampai di sini dulu yang bisa kita bahas, yang bisa Pak Guru sampaikan. Nanti Pak Guru harapkan nanti kalian nanti bisa coba latihan di rumah baca Al-Quran ya. Kalau di rumahnya mungkin ada guru ngaji, silahkan kalian tanya guru ngajinya bagaimana cara membaca Al-Quran ini yang baik, yang benar, sesuai dengan ilmu tajwid, sesuai dengan makhorijul huruf ya. Nah, jadi jangan sampai kita umat Islam anak-anak ya tidak bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar. Harus kita bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kitab sucinya umat Islam. Tidak boleh kita tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi tidak ada alasan sekarang itu anak-anak ya. Jadi tidak ada alasan. Quran di sana sini sudah banyak. Guru ngaji di sana sini sudah banyak. Ya. Jadi tidak ada alasan sekarang itu. Di sekolah diajarkan. Di rumah-rumah ada tempat ngaji diajarkan. Jadi silahkan anak-anak ya, di sela anak-anak mungkin bermain bersama teman-temannya, kalian juga jangan malas-malas baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran. Yang masih Iqra silahkan kalian terus mengaji, jangan berhenti mengaji, tidak boleh berhenti mengaji ya. Silahkan kalian mengaji. Jadi itu anak-anak semuanya. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan, bacakan tadi bisa kalian dengarkan dengan baik, bisa kalian praktekkan nanti di rumah. Nanti Pak Guru mau buktikan apakah kalian nanti di rumah itu belajar atau enggak Al-Quran. Nah, besok pada pertemuan berikutnya, ya materi ini juga sebelum kita masuk ke materi berikutnya, akan kita coba ulangi sedikit untuk membuktikan bahwa apakah kalian benar belajar Al-Quran di rumahnya, mengaji di rumahnya, ya, yang Pak Guru mau yang sesuai dengan tajwid dan ya tentu makhorijul hurufnya. Mungkin itu anak-anak semua ya, pertemuan kita untuk pagi hari ini. Ya, jadi Pak Guru ucapkan banyak terima kasih anak-anakku semuanya. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita tetap sehat. Ya, kita bisa bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk kali ini Pak Guru cukupkan sampai di sini dulu anak-anak ya. Jadi terima kasih atas segala perhatian anak-anak semuanya. Pak Guru doakan semoga anak-anak semuanya sehat. Ya, kemudian nanti bisa bersekolah untuk besok pagi dan seterusnya. Dan yang paling penting sesuai dengan tema materi kita, anak-anak bisa nanti belajar Al-Quran dengan baik, cepat bisa bisa masuk ilmunya. Dan yang paling penting sekali lagi bahwa membaca Al-Quran ini tidak sama seperti kita membaca bacaan-bacaan yang lainnya. Kalau membaca bacaan yang lainnya anak-anak ya kayak misalnya baca koran, baca majalah, atau baca apa saja selain Al-Quran, itu hanya sebatas menjadi ilmu pengetahuan saja. Tetapi kalau Al-Quran itu anak-anak ya jadi membaca Al-Quran itu bukan hanya sebagai ilmu pengetahuan saja, bukan sebagai pengalaman saja,
tetapi lebih daripada itu adalah merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semuanya, anak-anak ya, untuk kita mau terus belajar Al-Qur'an. Demikian anak-anak semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya Pak Guru ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.